Halo anak-anak, kembali lagi bersama Pak Sandy. Kita akan belajar matematika, yaitu tentang menghitung luas bangun datar yang memuat bentuk lingkaran. Nah, dalam pembelajaran kita pada hari ini akan memuat penggabungan antara setengah lingkaran dan bangun datar yang lain. Tentu kita akan menghitung luasnya. Ada apa saja pada pembelajaran kita kali ini? Mari kita simak untuk video berikutnya. Nah, anak-anak, kalian tentu sudah memahami dengan cara menghitung luas lingkaran, bukan? Pada pembelajaran yang kemarin-kemarin kita sudah belajar tentang apa itu luas lingkaran. Pada bagian ini kalian akan menghitung luas gabungan bangun datar yang memuat bentuk lingkaran. Untuk memahami, kita lihat bersama-sama contoh berikut. Nah, di sini saya hanya akan memberikan contoh yang pada nomor 1 saja. Yaitu di situ ada pada nomor 1, di situ ada penggabungan bangun datar, yaitu ada setengah lingkaran dan juga ada persegi panjang. Nah, lalu untuk menghitung luas kedua bangun datar tersebut bagaimana? Nah, kita lihat dulu pada contoh soal nomor 1. Di dalam bangun tersebut ada dua luas bangun datar, ada luas setengah lingkaran dan ada juga luas persegi. Ketika bangun datar tersebut digabungkan, maka untuk menghitung luasnya yaitu bisa dihitung dengan luas persegi panjang ditambah luas setengah lingkaran. Nah, tentu kita harus tahu dulu apa luas persegi panjang. Ya, yaitu luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar, P kali L. Nah, P kali L di situ ada P-nya ada 20, L-nya ada 10. Nah, dikalikan sehingga mendapatkan hasil yaitu 200. Dan juga setelah itu kita mencari juga luas setengah lingkaran. Nah, di sini pada luas setengah lingkaran yaitu menggunakan rumus setengah kali pi kali r kali r atau r kuadrat. Jadi saya ulangi lagi, luas setengah lingkaran di sini nanti untuk menghitung luas lingkaran, karena di sini hanyalah yang digunakan itu r-nya, yaitu setengah kali pi kali r kuadrat atau setengah kali pi kali r kali r. Nah, tentu untuk mencari r-nya, karena di sini diketahui di situ ada 14, maka untuk mencari r-nya, r itu adalah jari-jari. Jari-jari itu adalah setengah dari diameter. Kalau diameternya 14, berarti setengahnya dari 14 yaitu ada berapa anak-anak? Ada 7. Jadi setengah, karena di situ hanya setengah lingkaran, maka dikatakan setengah. Nah, di sini 7 ini adalah kelipatan 7, maka bisa digunakan 22/7. Jadi untuk luas setengah lingkaran sendiri yaitu setengah kali 22/7 kali 7 kali 7. Sehingga didapatkan hasil 77. Setelah itu, kedua luas tersebut kita tambahkan. Hasilnya kita tambahkan, sehingga di sini di contoh soal didapatkan hasil yaitu 277. Jadi luas bangun, kedua bangun itu adalah 277 cm².
Kita lihat contoh yang berikutnya. Pada contoh berikutnya di sini saya juga akan memberikan contoh yang pada nomor 1. Yang nomor 1 saja. Yaitu di situ ada luas persegi. Kita lihat ada luas persegi, ada luas segitiganya, dan ada juga luas setengah lingkarannya. Ya. Untuk luas persegi yaitu kita nanti, jadi kalau ini kan berarti nanti karena yang bagian yang diarsir itu adalah persegi dan segitiga, maka untuk persegi dan segitiga itu nanti ditambahkan. Kalian bisa lihat bagian yang diarsir pada soal berikut. Karena bagian yang diarsir pada soal berikut adalah persegi dan segitiga, maka untuk luas atau hasil dari luas persegi dan segitiga itu nanti ditambahkan. Lalu mengapa pada luas setengah lingkaran itu dikurang? Karena pada luas setengah lingkaran itu adalah tidak diarsir, atau dalam artian bisa jadi itu mengurangi dimensi dari perseginya. Nah, perseginya dikurangi. Jadi maka luas persegi ditambah luas segitiga dikurangi luas setengah lingkaran. Ya, kita hitung satu persatu bisa. Jadi nanti tinggal hasilnya kita hitung. Jadi hasilnya kita tambahkan dan lalu kita kurangkan. Nah, di sini kita menghitung dulu luas persegi. Untuk luas persegi memiliki rumus sisi kali sisi. Nah, di situ kita bisa lihat sisi pada persegi yaitu 21 cm. Maka bisa kita cari hasilnya yaitu sisi kali sisi yaitu 21 kali 21. Sehingga mendapatkan hasil 441. Lalu untuk luas segitiga rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Ya. Nah, di situ kita lihat yaitu setengah kali 21 kali 21. Ya. Setengah kali alas kali tinggi. Mengapa bisa menjadi 21? Karena di situ ada 42, setengahnya dari 42. Nah, setengahnya dari 42 adalah 21. Maka kita bisa simpulkan untuk alasnya itu adalah setengah dari 42. Alas kalau kita di dalam kehidupan sehari-hari alas kaki, kalian menggunakan alas kaki, alas itu kan pasti di bawah. Maka kalian bisa melihat pada gambar berikut, alas itu ada pada garis yang bawah, yang 42 cm itu namanya alas. Karena di situ hanya untuk segitiganya diambil separuhnya dari 42, maka kita cari separuh dari 42 ada berapa, yaitu 21. Yaitu didapatkan hasil yaitu 220,5 untuk luas segitiganya. Tak lupa juga kita menghitung luas setengah lingkaran. Nah, pada rumus yang sebelumnya, rumus luas setengah lingkaran yaitu setengah kali pi kali r kuadrat. Kita bisa lihat untuk pi itu nanti tinggal dia kelipatan 7 atau tidak. Kalau kelipatan 7 22/7, kalau tidak 3,14. Nah, sama dengan di situ pada luas setengah lingkaran ada setengah kali 22/7 kali 21/2 kali 21/2. Nah, sehingga didapatkan hasil 173,25.
Ya, di situ kan nanti setengah lingkarannya itu kan mengurangi dimensi dari persegi. Ya. Jadi R-nya didapatkan 21/2. Lalu untuk luas daerah yang diarsir. Jadi yang diarsir luasnya itu berapa? Nah, yang diarsir itu kan ada persegi sama segitiga, maka itu tinggal ditambahkan aja. Luas persegi ditambah luas segitiga. Lalu yang tidak diarsir dikurangi. Dikurangi luas setengah lingkaran. Nah, di sini yaitu 441 ditambah 220,5 dikurangi 173,25. Maka didapatkan hasil 488,25 cm kuadrat. Jadi luas daerahnya semua yang diarsir itu adalah 488,25 cm kuadrat. Mari kita akan melihat contoh yang lain untuk penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan luas lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sekarang kita berada pada judul yaitu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan luas lingkaran. Ini di dalam kehidupan sehari-hari tentu kita pernah mendapatkan permasalahan, lalu bagaimana cara kita menyelesaikan luas ini. Nah, nanti kita lihat pada contoh-contohnya. Jadi banyak benda berbentuk lingkaran yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, seringkali kita jumpai permasalahan yang berkaitan dengan luas lingkaran. Nah, kita lihat langsung saja, kita lihat apa contoh yang ada pada penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan luas lingkaran pada kehidupan sehari-hari. Di sini bisa kita lihat ada 2 contoh, nanti ada 1 juga untuk contoh, jadi ada 3 contoh. Yang pertama, suatu arena bermain anak berbentuk persegi panjang ya, dengan ukuran 50 kali 35 meter. Di bagian tengahnya dibuat kolam berbentuk lingkaran dengan jari-jari 10 meter. Berapa luas arena bermain di luar kolam? Jadi bisa kita bayangkan ya anak-anak ya. Di dalam soal yang A ini kita bisa membayangkan nanti ada persegi panjang. Yang ada persegi panjang. Terus pada bagian tengah-tengah pada persegi panjang tersebut ada kolam yang berbentuk lingkaran. Nah, kolam yang berbentuk lingkaran, akan tetapi kolam tersebut memiliki jari-jari 10. Kalau jari-jarinya 10, maka bisa dikatakan kalau diameternya pasti 20. Tapi di sini yang diketahui adalah jari-jarinya. Nah, lalu yang ditanyakan di sini adalah berapa luas kolam semuanya tersebut. Nah, pada kasus ini atau pada contoh ini kita bisa menghitung dengan cara pengurangan luas. Pengurangan luas. Mengapa pengurangan luas? Karena di situ ada suatu arena bermain anak-anak berbentuk persegi panjang itu yang tidak diarsir. Itu adalah arenanya. Maka itu adalah kalau kita lihat pada bangun yang sebelumnya tadi kan ada yang diarsir dan tidak. Nah, itu yang tidak diarsir. Lalu pada kolamnya yang berbentuk lingkaran tadi itu adalah suatu bagian yang merupakan suatu bagian yang dikurangi dari kolam tersebut, dari persegi panjang tersebut. Maka kolam tersebut itu akan diarsir. Nah, jadi pada arena bermain tersebut ukurannya akan dikurangi dengan kolam yang berbentuk lingkaran tadi. Nah, maka semuanya dihitung berapa luasnya. Nah, maka di sini saya simpulkan untuk menghitung luas arena bermain tersebut, kan ditanyakan kan luas arena bermain.
Ya, jadi semua ditanyakan itu adalah luas arena bermain, maka luas persegi panjang dikurangi luas lingkaran. Ya, karena tadi luas arena bermain itu dikurangi dengan kolam, maka dikurangi. Ya, di dalam menghitung luas persegi panjang, tadi sudah saya beritahu, luas persegi panjang itu memiliki rumus panjang kali lebar, P kali L. Ya, P kali L. Maka di sini panjangnya 50 dan lebarnya tentu 35. Ya, jadi 50 kali 35. Lalu pada persegi panjang memiliki hasil 1750 pada perhitungan 50 kali 35. Dan nantinya akan dikurangi dengan yang kolam lingkaran tadi. Nah, di sini kolam lingkaran diketahui yaitu jari-jarinya 10. Ingat, di sini lingkaran bukan setengah lingkaran. Maka tidak menggunakan setengah seperti yang sudah-sudah tadi. Karena apa? Di sini dikatakan adalah lingkaran, bukan setengah lingkaran. Berbeda. Kalau setengah lingkaran nanti pakai setengah kali pi kali r kuadrat. Itu kalau setengah. Kalau seperempat nanti seperempat kali pi kali r kuadrat. Tetapi kalau hanya lingkaran, di sini hanya pi kali r kuadrat. Maka di sini kita lihat jari-jari yang diketahui adalah 10. Nah, maka 10 ini bukan kelipatan 7. Yang digunakan yaitu pi-nya yaitu 3,14. Maka 3,14 kali 10 kali 10. 10 kali 10 adalah 100. 3,14 dikali 100, komanya mundur 2, jadi 314. Lalu kita kurangkan 1750 dikurangi hasil dari luas lingkaran tadi, 314, didapatkan hasil luasnya yaitu 1436. Maka luas arena bermain di luar kolam adalah 1436 meter kuadrat. Untuk nomor yang kedua ya, atau yang B, saya bacakan. Sebuah jendela berbentuk setengah lingkaran. Nah, ini berbeda ya dengan yang tadi ya. Kalau tadi lingkaran, kalau ini adalah setengah lingkaran. Nah, baru ini kita nanti hitungnya pakai setengah. Sebuah jendela berbentuk setengah lingkaran jika diameter jendela tersebut adalah 84. Tentukan luas kaca jendela tersebut. Nah, berarti di sini disimpulkan di sini disimpulkan tidak penggabungan luas bangun datar. Tetapi di sini yang ditanyakan adalah luas setengah lingkaran dari jendela tadi. Jadi hanya satu bangun datar, tidak dua bangun datar. Tapi hanya satu bangun datar, berbeda dengan yang A tadi anak-anak ya. Kalau yang A tadi penggabungan, kalau yang ini tidak. Nah, maka di sini dikatakan tadi luasnya lingkaran tadi adalah P kali R yang diketahui, bukan D-nya tapi R-nya. Yang kita pakai adalah R-nya. Nah, akan tetapi kalau di sini setengah, maka adalah setengah kali Pi kali R kuadrat. Loh, R-nya bagaimana Pak? Di sini sementara yang diketahui adalah 84-nya. Nah, perlu diingat, R atau jari-jari itu adalah setengah dari diameter. Setengah dari diameter. Kalau diameternya yang semula tadi 84, maka 84 kita cari setengahnya atau kita bagi 2. 84 kita cari setengahnya atau dibagi 2, maka didapatkan hasil 42 cm. Sehingga sekarang kita akan mencari luas kaca jendela.
Nah, kita akan menggunakan rumus yang setengah karena di sini diketahui sebuah jendela berbentuk setengah lingkaran. Maka menghitungnya yaitu setengah kali pi kali R kuadrat. Perlu kita ingat pi-nya ini nanti menggunakan 3,14 atau 22/7 itu tergantung R-nya ya anak-anak ya. Di sini kan tadi kan diameter 84, kalau untuk mencari R-nya berarti 84 dibagi 2. Ada 42. Ada 42. Maka kita bisa simpulkan 42 ini adalah kelipatan 7. Oke, 42 ini adalah kelipatan 7. Nah, maka rumusnya itu setengah kali pi kali R kuadrat. Atau sama dengan setengah kali 22/7 kali 42 kali 42. Nanti bisa dicoret antara 42 dan 7. Nah, nanti dibagi yaitu ada 6. Nanti juga bisa dicoret juga antara 42 dan 2. Terus nanti dikalikan sehingga mendapatkan hasil 2772 cm kuadrat. Jadi luas kaca jendela tersebut adalah 2772 cm kuadrat. Mari kita lihat contoh yang terakhir. Oke, pada contoh yang terakhir ini saya bacakan. Bu Ella mempunyai kain berukuran 40 cm x 40 cm. Nah, ini 40 cm x 40 cm ini kira-kira di dalam benak anak-anak ini adalah bangun ruang apa? Karena di sini sama, ada 40 x 40. Ya, di dalam bangun ruang kain ini adalah persegi. Karena memiliki ukuran yang sama, 40 x 40 atau sisi kali sisi, itu adalah luas dari persegi. Baik, kita lanjutkan. Kain tersebut akan digunakan untuk membuat taplak meja yang berbentuk lingkaran. Ya, ingat, lingkaran. Jika taplak meja yang dibuat Bu Ella mempunyai diameter 35, berapa sentimeter sisa kain yang dimiliki Bu Ella? Karena di sini sisa, karena di sini yang ditanyakan adalah sisa, maka kita kurangi. Oke. Nah, di sini yang dikatakan sisa kita kurangi sudah jelas. Nah, di sini adalah penggabungan bangun datar antara taplak meja tersebut dengan lingkaran. Akan tetapi nanti lingkarannya tadi kita arsir. Jadi yang perseginya itu tidak diarsir, tetapi nanti yang lingkarannya nanti diarsir. Jadi dikurangi. Karena di sini yang diketahui adalah diameternya. Karena di sini yang diketahui yaitu diameternya, maka rumus lingkaran yang diketahui diameter adalah rumus luas lingkaran yang diketahui diameternya adalah 1/4 atau 1/4 kali pi kali d kuadrat. Di sini diketahui d kuadratnya adalah 35 kali 35. Nah, kita yang pertama kali yaitu untuk menghitungnya ada luas persediaan kain atau luas persegi tadi, yaitu rumusnya sisi kali sisi. Karena di sini sisinya 40, maka kalau persegi itu yang 1/40 semuanya yang 40 semua sisi-sisinya karena sama. Maka di sini 40 kali 40 dapat
hasil yaitu 1600. Lalu dikurangkan dengan luas kain yang digunakan atau luas lingkaran. Nah, di sini diketahui tadi diameternya 35, maka perhitungannya yaitu 1/4 kali pi. Pi-nya karena di sini 35 adalah kelipatan 7. Kan di sini 35 adalah kelipatan 7 yang nantinya bisa dibagikan dengan 5. Maka kita gunakan 22/7 saja. Pi 1/4 kali 22/7 kali 35 kali 35. Nah, maka akan didapatkan hasil yaitu 962,5. Lalu dikurangkan yaitu mendapatkan hasil 637,5. Jadi kain Ibu Ella yang tersisa yaitu 637,5 cm kuadrat. Oke anak-anak, sekian pertemuan dari Pak Sandy untuk hari ini. Terima kasih karena semuanya sudah menyimak video dari Pak Sandy tentang mulai dari keliling lingkaran, mulai dari luas lingkaran, sampai sekarang yaitu penggabungan bangun datar dengan luas setengah lingkaran dan luas lingkaran. Terima kasih anak-anak, semoga anak-anak mampu untuk mengerjakan soal-soal latihan yang diberikan oleh Pak Sandy pada LKPD atau lembar penilaian peserta didik. Silahkan dikerjakan bersama-sama, berkelompok. Nanti ada tutor sebaya jika ada yang belum paham. Selamat belajar.